Ya. Nah, apa sih bulu sama rambut itu bedanya? Nah, ini. Ya. Semua yang tumbuh di permukaan tubuh mamalia itu namanya rambut. Secara biologis dia punya sifat, dia punya khas ciri yang dibanding dengan bulu. Ya, itu buktinya bahwa kucing, harimau itu termasuk mamalia atau termasuk aves? Jelas dia termasuk mamalia karena secara empiris, secara alamiah bisa dibuktikan faktanya tubuhnya diselimuti rambut. Ya. Sedangkan ayam, ya, bebek itu semuanya aves, meskipun mereka tidak bisa terbang seperti halnya burung-burung yang lain. Tapi karena tubuh diselimuti oleh struktur yang namanya bulu, maka mau tidak mau dia bisa dikategorikan sebagai aves. Meskipun lagi-lagi dia tidak bisa terbang. Ya, secara empiris dibuktikan. Maka kita yang mengenal, yang kita sudah tahu apa bedanya rambut dengan bulu misalnya, jangan sampai salah kaprah mengatakan yang ada di hidung itu sebagai bulu hidung, yang ada di ketiak sebagai bulu ketiak. Semuanya yang ada di tubuh itu semuanya rambut, rambut hidung, rambut ketiak, ya. Jadi jangan salah kaprah, ya. Itu contoh. Nah, kemudian ya, bahwa gagasan ilmiah, ya, gagasan ilmiah atau klaim, ya, sebuah asumsi, dugaan disebut ilmiah jika dia bisa diuji kebenarannya. Ya, kalau gagasan tersebut menunjukkan pola yang terbukti, yang proof gitu, maka dia bisa diterima sebagai sebuah konsep. Tetapi jika diuji dia salah, dia tidak menunjukkan pola sebagaimana dugaan awal, maka dia tidak bisa disebut sebagai konsep misalnya. Ya. Testable atau falsifiable ini maksudnya adalah gagasan itu bisa dibuktikan, bisa diuji kebenarannya atau tidak. Ya. Bahwa kalau misalnya gagasan itu dinyatakan tidak sesuai, ya, tidak sesuai, tidak bisa menunjukkan kebenaran secara pengujian, ya, bukan berarti dia gagasan itu salah, bukan. Ya, tetapi kebenarannya yang tidak bisa diterima, kan begitu. Ya. Nah, ini contoh. Ya, ini sebagai gambaran. Kemudian hakikat yang ketiga adalah berkaitan dengan data atau pembuktian ilmiah yang nomor pertama tadi. Pembuktian ilmiah, scientific test atau observasi itu bisa dilakukan berulang untuk mendapatkan hasil yang bisa sama, bisa jadi berbeda. Ya, bisa sama, bisa jadi berbeda. Tadi saya sudah mengungkap, saya sudah menyinggung contoh dari apa yang dilakukan oleh Charles Darwin. Ya, Darwin itu tidak pernah melakukan uji eksperimen di laboratorium, tetapi dia hanya melakukan pengamatan yang berulang-ulang terus-menerus. Ketika dia melakukan perjalanan penjelajahan di alam semesta, ya, melalui pengalamannya ketika dia berlayar. Tapi dari pengamatannya itu dia bisa menemukan pola, ya, di mana pola itu kemudian dia ungkapkan, pola itu menunjukkan kesamaan-kesamaan yang secara gagasan bisa dibuktikan satu sama lain, bisa dibandingkan satu sama lain. Ya, begitu. Bagaimana dengan scientific test yang lain? Contoh yang paling konkret, yang paling sederhana begini, ya, mengenai scientific test atau scientific pengujian yang bisa berulang ini adalah ketika Anda menimbang massa tubuh Anda. Secara fisika, massa tubuh kita itu dipengaruhi oleh gravitasi. Maka kalau kita nimbang berat badan kita, kita akan mendapatkan ukuran kilogram. Begitu ya. Nah, itu. Massa tubuh saat ini dengan alat ukur A, itu tentunya akan sama hasilnya dengan alat ukur B, yang sama-sama alat ukurnya itu memang dipakai untuk mengukur berat tubuh. Nah, bahwa kemudian ukurannya, hasilnya berbeda, itu kan dipengaruhi. Ya, dipengaruhi oleh misalnya, oh kita tambah berat badannya, kita bertambah atau tidak. Tetapi yang diukur tetap sama, repeatable. Ya, nah ini. Nah, kemudian
ada hal yang menarik. Meskipun bisa berulang, meskipun bisa dibuktikan lewat data, lewat alat bukti, ada fakta yang mendukung, ya, pengetahuan ilmiah itu sebenarnya sifatnya tentatif. Ya, tentatif Anda ngerti maksudnya ya, tentatif. Tentatif itu maksudnya sementara, nisbi. Dia bukan menjadi satu kebenaran yang sifatnya mutlak. Kebenaran yang terjadi pada 10 tahun yang lalu bisa jadi pada saat ini tidak lagi berlaku. Ya. Atau bisa jadi kebenaran yang pada tahun 10 tahun yang lalu belum seutuhnya bisa diterima, pada tahun-tahun sekarang ini benar-benar bisa diterima. Ya. Maka ini yang kita sebut sebagai scientific knowledge is tentative. Kenapa kok tentatif? Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan proses ilmiah yang tadi sudah kita diskusikan. Ya. Di sini, kenapa kok bisa tentatif? Karena bisa jadi, ya, teori-teori yang tadinya sudah dikembangkan di sini, ya, kemudian jika ada fakta baru, ya, ada fenomena baru, kemudian ada proses pengujian di sini, itu menunjukkan sesuatu yang berbeda, maka teori yang lama itu bisa jadi berubah. Ya, bisa jadi berubah atau menjadi lebih ya, menjadi lebih terbukti kan begitu. Contoh misalnya bagi Anda yang mungkin pernah mempelajari, mengikuti sejarah bagaimana perkembangan teori mekanika kuantum, gitu ya, antara mekanika kuantum dibandingkan dengan mekanika klasik. Bagaimana terjadi perdebatan antara orang-orang yang percaya pada mekanika klasik, ya, hasil dari temuan Newton dan kawan-kawan, dibandingkan dengan bagaimana gagasan yang dikembangkan oleh Einstein dan kawan-kawan lewat mekanika kuantum. Pada zaman ketika Einstein menggagas tentang mekanika kuantum, orang banyak yang kemudian seolah-olah tidak percaya bagaimana bisa pemodelan alam semesta yang digagas oleh Darwin bisa dijelaskan dengan teori yang namanya mekanika kuantum. Tapi sekarang, di zaman sekarang ini dengan teknologi yang makin berkembang, proses pengamatan alam semesta makin maju, teori Darwin itu ternyata bisa dibuktikan kan begitu. Ya, kalau Anda mengikuti misalnya di tahun 2018 yang lalu, ya, bagaimana mekanika kuantum salah satunya berkaitan dengan gagasan gravitasi, ya, gelombang gravitasional, bahwa gravitasi itu ternyata itu merupakan hubungan antar gelombang, ya, menggambarkan hubungan antara gravitasi dengan gelombang. Einstein dulu menggagas itu seolah-olah kemudian banyak orang yang tidak percaya untuk menjelaskan, untuk bisa diterima. Tetapi sekarang dengan percobaan yang ada dan dari pengamatan alam semesta bisa dibuktikan gagasan Einstein tersebut. Ya, silakan Anda bisa cari. Ya, yang pasti di sini yang perlu saya tekankan, yang perlu kita cermati bahwa yang namanya pengetahuan ilmiah, ya, itu sifatnya tentatif, tidak pernah mutlak. Jadi kalau dulu mungkin Anda pernah belajar di sekolah mengatakan pokoknya yang namanya sains, yang namanya IPA itu pasti kebenarannya sifatnya mutlak. Ternyata itu salah. Kebenaran IPA itu nggak pernah mutlak. Kebenaran IPA itu selalu nisbi, ya, relatif. Ya. Kemutlakannya itu kita tidak pernah tahu sampai kapan bisa kita temukan. Kenapa kok nisbi? Kenapa kok relatif? Karena kebenaran yang ditemukan saat ini bisa jadi belum seutuhnya menjawab persoalan yang ada. Masih ada persoalan lain yang perlu dicari tahu, dicari solusinya. Nah, maka dia selalu berkembang. Inilah yang kenapa kemudian ada ciri kelima, yaitu dinamika perkembangan ilmu. Nah, di sini saya ingin mengajak Anda untuk melihat ini. Ya, ini saya mengambil contoh konteks di biologi, ya. Anda mengenal wajah-wajah yang saya tampilkan di slide ini? Wajah siapa saja? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Yang di sebelah kiri ini wajahnya siapa? Ada yang tahu nggak? Oops, sorry. Ini siapa? Ayo. Siapa? Ayo, masa nggak tahu? Lupa. Darwin bukan, Pak?
Bukan, kurang tepat. Belum. Ayo siapa ayo? Mendel bukan, Pak? Mendel ya. Oke, ini Gregor Mendel ya. Anda mempelajari Mendel ketika Anda belajar tentang apa? Persilangan genetik. Persilangan genetis ya. Kemudian Anda belajar tentang hukum apa? Hukum pewarisan. Ya, hukum pewarisan sifatnya Mendel. Oke, itu kita lihat nanti. Bagaimana dengan gambar yang di tengah? Anda tahu siapa? Ini cantik orangnya. Ayo. Siapa ayo? Silakan. Nggak ada yang tahu? Marie Curie? Bukan. Bukan Marie Curie. Kalau Marie Curie lebih ke ahli kimia, tapi ini si cantik ini dia sebenarnya ahli kimia juga, tapi apa namanya ilmunya berkaitan dengan yang dipelajari di biologi. Ayo, ada yang tahu siapa? Pernah dengar nama Rosalind Franklin? Pernah? Ya, yang gambar di tengah itu namanya Rosalind Franklin. Oke, bagaimana dengan yang gambar yang di sebelah kanan, dua orang itu? Siapa? Pelajaran genetika, pelajaran DNA, mestinya Anda tidak asing dengan gambar kedua orang itu. Ayo, siapa kira-kira? Siapa? James Watson sama Francis Crick. Yap. James Watson dan Francis Crick. Watson dan Crick. Yang Watson yang mana, Mas? Yang Crick yang mana, Mas? Tahu nggak? Ya, oke lah, oke ya, itu enggak, itu apa namanya tidak penting ya, tidak terlalu, bukan sesuatu yang harus kita bahas di sini, meskipun saya rasa perlu juga bagi Anda untuk tahu. Baik, yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya ajak diskusikan dengan Anda adalah kaitannya dengan ciri dinamika perkembangan keilmuan dan nature of science tadi. Ya, nature of science. Sorry. Oke, ya. Saya sengaja menampilkan 3 tokoh ini karena saya yakin sebenarnya Anda pernah mempelajarinya, hanya saja pengetahuan yang Anda pelajari tentang ketiga tokoh ini mungkin terpecah-pecah ya, parsial. Kita tahu bahwa Gregor Mendel itu adalah salah satu tokoh besar di bidang biologi, terutama biologi genetika. Ya, kontribusinya lewat percobaannya, metode ilmiah yang ia kembangkan, ya, lewat percobaannya dengan objek kacang ercis, ya, berhasil mengungkap, ya, berhasil melahirkan gagasan teori tentang pewarisan sifat. Bagaimana pewarisan sifat dari induk kepada anak diturunkan lewat kacang ercis. Ya, disinilah kemudian Anda mengenal istilah dominan, resesif, alel dan sebagainya. Ya, oke. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tegaskan kepada Anda, ya, pada saat Mendel berhasil menemukan atau mengembangkan gagasan tentang pewarisan sifatnya ini, apakah teori Mendel itu sudah sampai menyatakan tentang DNA, gen? Anda masih ingat? Mendel sampai nggak pada gagasan atau menyatakan bahwa inilah yang namanya gen, bahwa yang diwariskan itu sifat yang diwariskan itu lewat sesuatu yang namanya gen? Ya, tidak. Ya, kalau Anda mengikuti sejarahnya, kontribusi Mendel adalah pada bagaimana pola pewarisan sifat itu bisa dimodelkan, bisa dibuat sebuah pola secara matematis. Seperti yang sudah Anda pelajari ketika Anda di kelas 3 SMA. Ya. Oh, ada perbandingan 1:3, perbandingan alel 1:2:1, ya, tergantung pada berapa sifat yang disilangkan. Ya. Tetapi Mendel pada saat itu baru bisa menunjukkan pola, ya, pola sifat yang diturunkan, di mana sifat yang diturunkan ini yang kita sebut sebagai alel, disimbolkan oleh alel.
Siapakah alel itu? Mendel belum sampai kepada teori itu. Mendel hanya bisa mengatakan bahwa di dalam makhluk hidup, di dalam sel setiap makhluk hidup, itu ada sesuatu yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Siapa dia? Mendel nggak pernah tahu, belum bisa menunjukkan. Tetapi Mendel bisa menjelaskan kepada kita bagaimana pola pewarisan sifat. Artinya apa? Penemuan Mendel ini menyisakan satu persoalan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Ya, disinilah yang menarik bahwa siapa yang diturunkan itu kemudian membuat orang lain mencari tahu. Salah satunya adalah Rosalind Franklin, si cantik ini. Si cantik Rosalind Franklin ini sebenarnya adalah ahli kimia. Dia mempelajari tentang yang dia pelajari atau yang dia gagas adalah tentang sifat difraksi, ya, difraksi kimiawi. Ya, kalau Anda mempelajari buku-buku biologi, terutama sejarah DNA, Anda mesti di dalam buku referensi induk biasanya gambar yang saya tampilkan di bawah ini biasanya muncul. Ini adalah hasil refraksi radioaktif yang dilakukan oleh Rosalind Franklin terhadap ya struktur yang ada di dalam sel, di dalam inti sel. Ya. Nah, Anda lihat di sini ada gambaran seperti tanda silang itu, ya tanda silang ini. Nah, bagi kita mungkin ini sulit itu kita jelaskan, tetapi hasil penelitian atau hasil eksperimen, hasil refraksi kimiawi yang dilakukan oleh Rosalind Franklin ini menjadi titik balik cikal bakal bagi James Watson dan Francis Crick untuk mencoba mengungkap lebih jauh siapa sebenarnya struktur yang seperti tanda silang ini. Ya, maka dengan proses penelitian dan proses pengamatan yang lebih lanjut, James Watson dan Francis Crick kemudian berhasil, ya, Watson dan Crick kemudian berhasil secara kimia fisika mencoba membuat model struktur, ya, struktur sesuatu yang ada di dalam inti sel itu, yang kemudian kita kenal sebagai model apa? Ini model apa yang Anda lihat di sini? Model apa itu? Ayo. Double helix. Double helix apa? Ayo. Gambar yang di bawah, yang sebelah kanan bawah ini gambar apa? Model apa? Masa lupa? DNA. Ya, bukan, Pak. DNA, betul sekali. Ya. Nah, maka kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan perkembangan keilmuan dari Mendel, Rosalind Franklin sama Watson dan Crick ini ada suatu hubungan benang merah, ya. Hubungan benang merah keilmuan yang menggambarkan bagaimana perkembangan keilmuan dalam hal ini konteksnya contohnya adalah tentang DNA, tentang biologi pewarisan sifat. Ya. Dalam sejarahnya kalau Anda mengikuti Watson dan Crick ini boleh jadi tidak mungkin bisa menemukan atau bisa membuat struktur model DNA kalau dia tidak tahu hasil penelitiannya Rosalind Franklin. Dengan demikian apa? Bisa kita lihat bahwa hasil penelitian dilakukan oleh satu peneliti itu bisa jadi mempengaruhi bagaimana hasil penelitian dan penemuan pada penemuan berikutnya. Nah, di sini yang menarik. Inilah yang kenapa menyebabkan terjadinya proses dinamika perkembangan keilmuan. Maka tadi saya katakan, sains itu tentatif sebenarnya. Ya, yang dimaksud tentatif itu apa? Bahwa nilai-nilai kebenarannya bisa jadi tidak akan selalu tetap, tidak akan selalu mutlak bertahan, ya, tetapi dia selalu bisa berkembang. Kebenarannya bisa jadi selalu berkembang. Ya. Nah, Anda bayangkan kalau bagaimana Watson dan Crick ini kalau tidak tahu hasil penelitiannya si Rosalind Franklin, maka dia tidak akan bisa menghasilkan model DNA. Kalau model DNA, struktur DNA ini tidak ada, coba Anda bisa bayangkan apakah ilmu tentang genetika,
reproduksi, bioteknologi yang sekarang berkembang pesat itu bakalan terjadi. Sulit rasanya. Ya. Justru karena penemuan model DNA inilah orang lantas kemudian peneliti-peneliti itu berlomba-lomba untuk mencari, mengembangkan kebenaran lain di balik DNA. Ya. Nah ini, ya baik. Jadi ini yang dimaksud dengan dinamika perkembangan ilmu. Ya, jadi tadi kaitannya dengan hakikat keilmuan tadi, ya, bahwa sains itu sifatnya tentatif. Dia selalu bisa dibuktikan kebenarannya lewat percobaan-percobaan atau aktivitas empiris. Harus ada data-data atau fakta-fakta yang mendukung kebenaran tersebut. Ini bagian manfaat keilmuan. Ya, saya rasa ini 5 hal ini adalah sebagai contoh saja representasi dari manfaat keilmuan dari ilmu sains ya yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Ya, di antaranya adalah bahwa ilmu itu jelas dia akan punya kontribusi terhadap perkembangan ilmu itu sendiri. Ya. Genetika itu ternyata menjadi cikal bakal bagi perkembangan bioteknologi reproduksi kan misalnya begitu. Ya, kultur jaringan, bahwa kemudian dari ilmu yang berkembang itu, ilmu aplikatif yang berkembang itu, muncul ilmu lain yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk apa? Ternyata bisa menyediakan sumber pangan. Ya. Contohnya, kenapa kok sumber pangan itu penting? Itu kaitannya dengan kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk hidup, terutama manusia. Bahwa manusia dalam kehidupannya butuh sumber pangan. Bagaimana sumber pangan itu terus berlanjut, bisa tersedia, nah, ilmu pengetahuan bisa menjadi kontribusi. Bayangkan kalau seandainya tidak ada ilmu biologi yang kemudian berkembang menjadi aplikasi di dalam ilmu pertanian. Ya. Orang mengenal padi, sejarahnya dulu dari zaman manusia-manusia zaman prasejarah mengenal padi, kemudian bercocok tanam, sehingga kita bisa menemukan, bisa mempelajari, oh ternyata di alam semesta ini banyak sekali tumbuhan yang bisa menjadi sumber pangan. Dan karena itulah maka sumber pangan itu bisa kita apa? Budidayakan. Maka kemudian muncul pertanian, perkebunan dan seterusnya. Selain untuk sumber pangan, bisa juga untuk apa? Kesehatan dan medis. Ya. Sekarang yang namanya pengobatan itu tidak selalu dengan pengobatan itu tidak selalu dengan menggunakan obat-obat kimiawi. Sekarang kontribusi biologi juga muncul, yaitu lewat apa? Lewat proses-proses yang melibatkan manipulasi organ, manipulasi sel, jaringan. Ya, misalnya apa? Misalnya organ transplantasi jantung, kan begitu ya? Nah, gitu. Jadi untuk kesehatan medis. Selain itu apa? Untuk produksi barang, komoditas, ya, barang komoditas dalam hal ini untuk produksi ekonomi. Dan yang terakhir, bahwa ilmu itu sebagai bagian dari perkembangan peradaban atau budaya manusia. Ya. Nah ini sebenarnya yang Anda pelajari, saudara-saudara, dari bahan kajian yang sudah saya berikan kepada Anda. Ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah saya ingin mengajak Anda untuk mengenal sains sebagai ilmu bidang keahlian yang kita pelajari saat ini, khususnya biologi. Ya, biologi sendiri nanti sebenarnya punya karakteristik, punya penciri sendiri yang berbeda. Ya, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa bahan kajian yang sudah saya berikan itu kurang lebih ya penjelasannya seperti yang sudah kita diskusikan pada saat ini. Sehingga harapannya adalah bahwa ketika kita memahami seperti apa karakteristik sains sebagai ilmu, ya, bagaimana hakikat sains, maka ini menjadi basis, menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari sains itu sendiri. Ya. Contoh berkaitan dengan metode ilmiah, ya, bahwa Anda jangan berharap Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa kita yang berkecimpung di dalam dunia sains itu untuk mendapatkan ilmu itu ternyata tidak hanya menerima dari orang lain yang sudah mempelajari ini terlebih dahulu. Anda bisa mengembangkan ilmu Anda sendiri. Ya. Nah, selain itu dengan kita mengenali karakteristik sains sebagai ilmu yang kita pelajari ini, tentunya ini akan nanti menjadi dasar bagi kita untuk mengembangkan cakrawala, perspektif, wawasan kita.
Ya, wawasan keilmuan kita. Ada apa di balik ilmu yang berkembang saat ini, terutama ilmu biologi yang kita pelajari. Ya. Oke, baik. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan, saya beri kesempatan. Mungkin ada hal-hal yang sebelumnya sudah Anda baca dari bahan bacaan yang sudah saya berikan kepada Anda, atau yang sudah pernah Anda tulis berkaitan dengan tugas yang sudah saya berikan kepada Anda. Silahkan coba Anda tanyakan. Ada beberapa catatan memang yang kemudian kemarin saya cermati dari hasil tugas Anda, tetapi saya menganggap itu wajar karena memang kita belum melakukan diskusi seperti ini. Ya. Silakan. Oke, kalau misalnya saya bertanya, ya, mengapa kok kemudian sains itu sifatnya tentatif, tidak mutlak? Itu kira-kira mengapa? Mbak Zanuba mungkin, Mbak Zanuba Arifah bisa memberi penjelasan dari apa yang sudah kita diskusikan. Mengapa kok sains itu sifatnya tentatif, tidak mutlak? Kira-kira karena apa, Mbak? Hubungannya dengan ciri atau sifat sains sebagai ilmu tadi. Coba Mbak Zanuba, kita coba refleksikan, kita coba ulang lagi, review lagi apa yang kita diskusikan baru saja. Mungkin karena selalu berkembang, Pak. Lalu berkembang. Karena apa? Kok karena ada faktor apa? Sains itu kok mungkin untuk berkembang? Karena banyak objek yang dikaji. Terus? Kira-kira apa? Mbak Fanindia coba bisa menambahkan nggak, Mbak Fanindia? Kenapa kok sains itu sifatnya tentatif? Objeknya berkembang, iya, objeknya banyak. Iya Pak, berkembang tiap zaman, beda-beda gitu loh Pak. Jadi kayak diperbaruin gitu. Kenapa kok itu mungkin untuk terjadi? Bahwa proses perkembangan itu mungkin terjadi. Hubungannya dengan metode ilmiah yang tadi saya jelaskan. Bahwa objek alam semesta itu selalu ada, ya. Persoalan yang ada di dalam objek itu tidak habis atau belum habis dipelajari. Selalu ada persoalan lain, masalah lain yang muncul, yang perlu diteliti. Sehingga ini secara berkesinambungan memungkinkan terjadinya proses perkembangan ilmu. Ya. Bahwa objek di alam semesta ini selalu menghadirkan, selalu menyediakan masalah yang bisa dipelajari, yang bisa diselidiki. Maka proses penyelidikan yang terus-menerus inilah, lewat metode ilmiah inilah memungkinkan sains itu berkembang. Sehingga kebenarannya apa? Kebenarannya tidak pernah mutlak. Ya. Kebenarannya selalu tentatif. Ya. Punya kecenderungan relatif terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Nah, disinilah yang menjadi penting, ya, yang perlu kita pelajari. Sehingga tadi saya katakan, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan, untuk punya kerangka pikir bahwa ketika Anda belajar biologi sebagai bagian sains, jangan pernah berpikir bahwa biologi itu akan habis ilmunya. Ilmu biologi itu akan selalu berkembang. Apa yang Anda pelajari saat ini bisa jadi akan berbeda ketika nanti 5 tahun yang akan datang. Atau bahkan 10 tahun yang akan datang ketika Anda sudah lulus. Ya. Tetapi satu prinsip cara kerja, cara pandang, cara berpikir kita terhadap sains itu yang perlu kita terus jaga, kita terus pertahankan. Ya. Apa itu? Prinsip berpikir ilmiah. Ya, untuk selalu mengembangkan ilmu. Selalu apa? Selalu berpikir curious. Selalu berpikir untuk rasa ingin tahu yang terus berkembang. Nah, ini. Itu ya, jadi artinya apa? Belajar biologi atau belajar sains itu tidak melulu berkaitan dengan mempelajari kembali teori-teori yang sudah pernah ditemukan oleh orang lain. Tetapi bisa juga berkaitan dengan belajar. Satu, cara, proses, bagaimana teori itu ditemukan. Dan yang kedua,
proses belajar untuk boleh jadi kita menemukan hal lain, menemukan gagasan lain. Nah, itu belajar biologi, belajar sains. Baik, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Karena ya seperti yang sudah saya sampaikan, kalau pertemuan virtual seperti ini resikonya selain risiko biaya, yang kedua karena tidak bertemu langsung itu kadang-kadang justru informasi yang kita bisa terima dan bisa kita olah itu kadang-kadang tidak seutuhnya bisa kita pahami. Sehingga saya berharap prosesnya itu adalah proses yang berkesinambungan. Oke. Untuk selanjutnya akan saya agendakan dan akan saya update lewat grup nanti bagaimana pertemuan selanjutnya dan sekaligus aktivitas-aktivitas lain. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini memperkuat apa yang sudah Anda pelajari dari bahan-bahan kajian yang sudah saya berikan kepada Anda sebelumnya. Tolong dibuka kembali, sekiranya ada hal-hal yang belum begitu jelas, Anda bisa konfirmasi ulang, bisa Anda coba review ulang dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Sekiranya ada masalah atau hal-hal yang belum Anda pahami secara utuh, silakan Anda tanyakan, bisa lewat grup atau Anda bisa menghubungi saya secara personal. Oke. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Untuk selanjutnya akan saya update berikutnya lewat informasi di WhatsApp group. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang ingin menyampaikan sesuatu, pertanyaan? Ada? Oke, jika tidak ada, terima kasih. Tetap semangat, kita ketemu lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Oh ya, seperti saya sampaikan, Kamis yang akan datang, Kamis besok ini saya masih ada tugas untuk mendampingi fasilitasi untuk guest lecture. Jadi nanti kita agendakan mungkin di hari Selasa lagi ya, seperti ini ya. Gitu ya. Baik. Jika ada hal-hal yang misalnya perlu kita diskusikan, tolong sampaikan saja lewat WhatsApp group. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak.